Bioteknologi merupakan materi yang selalu muncul dalam silabus OSN IPA. Jadi mari kita coba dari nomor pertama. Bakteri sebagai organisme satu sel atau uniseluler tidak semua merugikan, tapi ada yang menguntungkan. Dalam teknologi pembuatan makanan, Lactobacillus bulgaricus dapat digunakan untuk A. memberikan aroma mentega, B. membantu pencernaan makanan, C. pembuatan asam cuka, D. pembuatan yogurt. Jadi untuk mentega itu biasanya Streptococcus lactis atau dia Lactococcus lactis. Kemudian untuk pencernaan makanan biasanya ada Bifidobacteria. Untuk pembuatan asam cuka biasanya dengan Acetobacter. Jadi kita pilih opsi pembuatan yogurt. Kemudian nomor 2, makanan berikut yang pembuatannya menggunakan prinsip fermentasi dengan bahan susu ya. Kecuali di sini keju jelas dari susu, yogurt juga susu, mentega juga susu. Rum ini terbuat dari molase tetes tebu. Jadi rum ini tidak terbuat dari susu. Kita pilih opsi D. Kemudian nomor selanjutnya, plasmid diperlukan dalam teknik rekayasa genetika yang berfungsi untuk A. menyambung fragmen DNA, B. membawa fragmen DNA, C. memotong DNA, D. mereplikasi DNA. Untuk menyambung fragmen DNA itu biasanya ada enzim ligase. Kemudian untuk membawa fragmen DNA ini diperlukan plasmid. Plasmid ini berfungsi sebagai vektor ya, pembawa. Jadi vektor cloning. Kemudian memotong DNA, ini untuk memotong DNA itu biasanya enzim restriksi. Untuk mereplikasi DNA ada beberapa enzim, di antaranya ada polimerase, terus helikase dan lain-lainnya. Jadi untuk plasmid ini dia berfungsi untuk membawa fragmen DNA. Kemudian nomor 4, contoh bioteknologi tradisional yang telah diterapkan secara massal adalah A. yogurt, tahu, kecap, B. kecap, antibiotik, tempe, C. nata de coco, tempe, yogurt, kemudian D. keju, alkohol, insulin. Di sini catatannya adalah tradisional dan diterapkan sudah secara massal. Kita lihat opsi A, di sini ada tahu. Nah, tahu itu dia tidak dimasukkan sebagai produk bioteknologi. Jadi ini opsi A ini tidak kita pilih. Kemudian opsi B ada antibiotik. Antibiotik merupakan bioteknologi modern. Jadi yang ditanyakan adalah bioteknologi tradisional. Kemudian di sini nata de coco, tempe dan yogurt ini betul. Keju, alkohol, insulin, di sini insulin juga produk bioteknologi modern. Jadi kita pilih opsi C. Nomor 5. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan keju adalah pembuatan keju. A. Penicillium notatum, B. Bacillus subtilis, C. Penicillium chrysogenum, D. Lactobacillus. Jadi untuk pembuatan keju ini sebenarnya lebih banyak kepada
bakteri asam laktat atau disingkat BAL, bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat. Adapun yang lainnya biasanya itu ada kalau dari jenis penicillium, ini Penicillium camemberti dan Requiforti biasanya itu. Requiport. Nah, di sini yang ada adalah Notatum dan Chrysogenum. Ini keduanya untuk antibiotik penisilin. Ini sebenarnya untuk Bacillus subtilis ini lebih banyak ke biofertilizer atau probiotik ya. Untuk Bacillus subtilis ini bisa jadi probiotik atau biofertilizer. Jadi pupuk hayati biofertilizer. Nah, berarti kita pilih Lactobacillus karena di sini yang digunakan dalam pembuatan keju adalah bakteri asam laktat. Lactobacillus sendiri ini biasanya adalah bakteri asam laktat. Di sini kata kuncinya adalah lakto. Di sini laktat. Nah, di sini ada kata lakto. Nah, seperti itu. Jadi ini kata kunci yang harus kita ingat-ingat. Kita pilih D. Nomor 6, enzim yang berperan dalam teknologi DNA rekombinan adalah 1. Enzim restriksi, 2. Enzim ligase, 3. Enzim helikase. Ini dalam DNA rekombinan yang berperan adalah enzim restriksi dan enzim ligase. Restriksi itu tadi kita udah bilang untuk memotong rantai DNA, memotong, kemudian untuk ligase ini untuk menyambung rantai DNA. Sedangkan enzim helikase ini biasanya dalam proses replikasi DNA itu sendiri. Replikasi DNA. Ini enzim helikase itu mengubah DNA yang double ini rantai atau ganda ya, maaf, jangan double deh, ganda. Yang tadinya rantai ganda, karena DNA itu adalah double helix ya. Nah, seperti itu, double helix. Nah, ini dipecah. Ini dipecah oleh enzim helikase menjadi rantai tunggal, seperti itu. Menjadi rantai tunggal. Nah, jadi kita pilih 1 dan 2. Kemudian nomor 7. Rekayasa genetika membuka peluang pemanfaatan plasma nutfah tingkat sel organ molekul. Ini semuanya betul ya. Untuk rekayasa genetika ini membuka peluang plasma nutfah baik sel, organ, dan molekul. Jadi kita pilih 1, 2, 3. Kemudian nomor 8. Proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh adalah, nah ini kata kuncinya fertilisasi dan di luar tubuh. 1. In vitro, 2. bayi tabung, 3. klon embrio. Yang namanya fertilisasi dia bertemunya sel jantan dan sel betinanya. Jadi dia bertemu. Jadi di sini yang kita pilih adalah in vitro dan bayi tabung. Sedangkan klon embrio itu kan dia mengkopi. Jadi tidak terjadi fertilisasi seperti itu. Jadi jawabannya 1 dan 2.
Nomor 9, tanaman transgenik direkayasa dengan menggunakan Agrobacterium tumefaciens untuk memperoleh sifat berikut. 1. Menunda pematangan buah. 2. Resistensi terhadap pestisida dan herbisida. 3. Resistensi terhadap kondisi lingkungan. Agrobacterium ini biasanya untuk resistensi terhadap pestisida dan resistensi terhadap kondisi lingkungan. Jadi kita pilih 2 dan 3. Kemudian nomor 10, teknik kultur jaringan dilandaskan pada sifat, ya tentu saja pasti kalian sudah tahu yang namanya totipotensi. Ini yang dijadikan dasar sebagai teknik kultur jaringan. Ya, terima kasih sudah menyimak latihan OSN IPA Bioteknologi. Sampai jumpa di lain kesempatan.